Pemirsa Ajeng Sebeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Sebuah mobil minibus jatuh ke jurang sedalam 15 meter di Bukit Brine, Karangasem. Harga telur bebek naik menjelang musim upacara agama bulan Agustus mendatang. Menikmati segarnya sirup buah bakau di Taman Hutan Rakyat Ngurah Rai. Sebuah mobil minibus jatuh ke jurang sedalam 15 meter di daerah Bukit Brine, Karangasem hari Selasa lalu. Mobil itu dikemudikan Made Agus Widiarsa, warga lingkungan Kertesari, Kelurahan Padangkerta. Warga sempat melihat asap keluar dari dalam mobil sebelum minibus itu jatuh ke jurang. Sopir mobil ditemukan selamat dengan luka bakar di wajah dan langsung dilarikan ke UGD RSUD Karangasem. Jadi perlu saya ceritakan, jadi pasien atau korban diantar oleh pihak puskesmas kita terima di UGD RSUD Karangasem. Pasien datang, kita periksa tensinya masih bagus, kesadarannya juga masih tergolong bagus. Pasien kita temukan dari pemeriksaan general, saya temukan luka bakar di daerah kedua tangan kanan dan kiri dan sekitar wajah. Luka-luka di tempat lain yang spesifik tidak ada. Jadi secara general luka bakar saja. Pasien dalam proses kita periksa, ronsen dan CT scan menunggu hasil pemeriksaan. Diperkirakan itu luka bakarnya akibat apa, Dok? Kalau luka bakarnya kalau misalkan secara general kemungkinan masih kemungkinan. Kalau misalkan secara general kemungkinan karena luka dari bensin atau bahan bakar. Belum diketahui penyebab pasti mobil tersebut jatuh ke jurang. Kecelakaan ini masih diselidiki petugas Satlantas Polres Karangasem. Tim liputan melaporkan dari Karangasem. Vaksinasi COVID-19 terus digencarkan untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus. Posko vaksinasi antara lain dibuka di Balai Banjar Yeh Tengah, Payangan, Gianyar, Selasa lalu. Sejak pagi ratusan warga mendatangi gerai vaksinasi. Di tempat ini, warga bisa divaksin dosis pertama, kedua, hingga booster. Petugas juga aktif mengedukasi warga tentang manfaat vaksinasi untuk pencegahan COVID-19. Banjar kami dan kita sangat antusias sekali saat ini untuk menerima vaksin untuk warga kami di sini. Sementara ada beberapa warga yang memang belum menerima vaksin karena mereka belum sadar arti pentingnya itu, dan bahkan kami sudah melakukan pendekatan dan memberikan keterangan-keterangan tentang hal itu dan mereka mulai antusias dengan itu. Bahkan ada yang memang sebelumnya yang belum tervaksin, mereka sudah datang saat ini. Kendalanya kemarin apa, Pak? Emang mau divaksin atau apa? Kendalanya kemarin itu mereka belum mengerti arti pentingnya vaksin itu, makanya setelah kita lakukan di sini ada beberapa warga yang kita jemput karena mereka tidak mengerti, itu kendalanya, Pak. Tapi sekarang dengan keadaan yang saat ini yang COVID meningkat lagi, mereka sadar dengan hal itu dan penting arti vaksin untuk kekebalan tubuh mereka. Kita dari Polsek koordinasi dengan Polres sebagai vaksin karena ada peningkatan kasus COVID yang lumayan meningkat dari minggu ini di Pulau Bali udah masuk 3 digit. Nah itu dari kita koordinasi dengan Polres untuk tim nakesnya, Pak Daramil dan dari desa kita melaksanakan gerai vaksin, antisipasi dari peningkatan COVID yang mulai meningkat.
Gerai vaksinasi ini melayani 10 warga yang divaksin dosis pertama, 4 orang dosis kedua, dan 123 orang divaksin booster. Warga yang divaksin terdiri dari kelompok lanjut usia, remaja, dan anak usia 6-12 tahun. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak hingga kini masih menyebar di Jembrana. Tim Satgas menyemprotkan cairan disinfektan di beberapa kandang ternak Rabu kemarin. Penyemprotan antara lain dilakukan di kelompok ternak sapi di Banjarjati, Desa Baluk Negara. Upaya ini diharapkan bisa memutus mata rantai penyebaran PMK di Jembrana. Jadi ada beberapa strategi yang kita lakukan. Yang pertama tentu melakukan isolasi, kemudian depopulasi itu yang terakhir. Kemudian yang terpenting sekarang adalah spraying atau penanganan dengan penyemprotan desinfektan dan vaksinasi. Nah, untuk spraying dan vaksinasi sebetulnya bersinergi di lapangan. Tim kita di Jembrana ini kita punya tim 8 ya. Jadi unsur tim itu dari Medikped, kemudian paramedik, terus dari penyuluh pertanian, TNI Polri, kemudian juga dari BPBD. Jadi tim kita masing-masing tim ada seperti itu. Nah, kemudian target kita sebetulnya dalam satu hari itu sekitar 800 sebetulnya. Karena ada 8 tim, karena kita bekali satu ampul atau satu botol vaksin itu untuk kapasitas 100 dosis ya, berarti kan 800. Tapi kenyataan kita belum optimal bisa melaksanakan itu. Tetapi kami akan terus optimalkan. Tentu tim yang 8 ini juga di lapangan bisa kita pecah lagi jadi 3 demikian. Sampai saat ini di lokasi di kelompok Tiang di utamanya Astungkaro sampai saat ini belum terpengaruh istilahnya. Tapi untuk kedepannya dengan adanya mungkin pun kegiatan bantuan penyemprotan dari pihak PPDB Provinsi Astungkaro bisa mencegah, dan mudah-mudahan untuk kedepannya penyakit PMK ini bisa cepat diatasi. Yang jelas untuk saat ini masalah penjualan di lapangan sangat terpengaruh. Turun drastis. Satgas PMK juga memvaksin sapi milik peternak mandiri dan kelompok ternak. Vaksinasi ribuan sapi akan dilaksanakan secara bertahap sebanyak 2 kali. Tim Liputan melaporkan dari Jembrana.